Hai. Oke, karena sekarang lagi lagi corona apa ya? Lagi sekarang lagi ada musibah ya. Jadi sekarang di tahun 2020 ini kita banyak permasalahan bertubi-tubi. Yes. Mulai dari awal tahun yang banjir di beberapa wilayah, terutama di Jakarta, Tangerang dan sekitarnya, termasuk di puskesmas gua juga banjir karena memang wilayah banjir. Terus di bulan Februari pertengahan ya. Sebenarnya corona itu udah dari Januari tahu. Itu di luar. Dan enggak sih, sebenarnya bukan Januari, bahkan dari November atau Desember 2019 gitu di luarnya. Cuma di Indonesia tuh mulai masuk dan mulai booming di akhir Februari. Yang ada 2 korban itu loh. Kalau nggak salah ya, di akhir Februari. Nah, corona. Pasti menurut gua corona. Ya, lo jelasin deh corona. Kalau dari sudut pandang orang awam, corona ya virus yang berbahaya. Kita tahu dari media-media aja. Virus yang berbahaya yang bisa nyebar lewat Apa? nyebarnya itu lewat percikan. Apa percikan bahasa kerennya? Apa dah yang bilang? Droplets. Jadi Droplet. setiap, tapi gue mau nanya nih, kan lo orang kesehatan. Iya. Droplets itu setiap kita ngomong pasti keluar apa enggak? Iyalah. Walaupun kan biasanya kita muncrat kayak gitu. Ya iyalah. Nih, kayak misalnya lu ngomong kayak gini nih, itu Iya. tuh pasti ada partikel-partikel air liur yang keluar dari mulut. Pasti. Kayak gue ngomong kayak gini nih, itu pasti ada partikel. Walaupun nggak basah. Meskipun partikelnya nggak nyampe pipi lu misalnya. Oh, Secara tidak terlihat, tapi kemungkinan ada yang nyampe pipi lu sekarang. Partikel, yang namanya partikel kan nggak kelihatan, Bapak. iya Partikel sih. kan di atas molekul ya, kalau nggak salah. Kalau dulu gua Tapi belajar gue nggak tahu kimia. itu sih. Ya jadi partikel itu kan nggak kelihatan. Maksudnya mungkin yang berasa di pipi lu yang kayak, lu ngomong muncrat, itu Iya, udah bukan itu partikel udah lagi namanya. Air. Air hujan, gerimis, gerimis itu Offside. namanya. Nah, ini namanya partikel kan nggak kelihatan. Jadi that's why kita itu kalau mau berbicara antar satu orang ke orang lain Harus menjaga jarak ya. harus jaga jarak, minimal itu 1 meter sebenarnya. Jadi nggak boleh ngomong deketan kayak gini. Terus siapa dong yang nge-YouTube? Tuh, tapi kebetulan karena nggak nyampe frame-nya, jadi kita deketan gini. Ya sebenarnya itu gue pengen nanya sama lu, akak narasumber kali ini di channel YouTube gue. Gue pengen nanya seputar corona. Tadi kan kita udah bahas corona secara umum. Nih ada beberapa pertanyaan tentang corona. Iya. Lu nggak ada mana pertanyaan? Pertama kali kena corona tuh yang 2 korban dari Depok itu kan. 2 korban dari Depok. Terus gue masih kuliah tuh di situ, masih kuliah, dan lama kelamaan tuh korbannya semakin banyak sehingga disuruh kuliah di rumah. Nah, selain dari droplets itu nyebarnya lewat apa lagi? Apa cuman itu doang? Waktu awal-awal sih dari penelitiannya itu droplets doang, jadi dari percikan air liur doang. Terus kesini-sini itu katanya ada penelitian yang menyebutkan kalau bisa nular lewat tinja. Ah, seriusan? Maksudnya kita take pup di situ, terus nanti ada orang lagi. Kayak misalnya lu lu buang air besar nih, misalnya lu buang air besar, terus lu ceboknya kurang bersih, misalnya ya, terus di tangan, lu cuci tangannya kayak kurang bersih gitu. Ih, terus lu megang orang lain, terus orang lain kepeperan itu, dan itu tapi itu terus posisi orang lain kayak megang muka, terus megang lubang-lubang di area muka lu, itu bisa tertular. Tapi itu Itu sih kalau kalau misalkan yang gua kita ada bawa virus, tapi kalau kita nggak bawa virus enggak kan? Kita nggak tahu kita punya virus itu Oh, iya atau sih. enggak. Intinya sih gitu. Terus gini, bukan cuma di kampung doang ya, bukan cuma di pedesaan doang, Iya. tapi di Jakarta itu banyak banget rumahan yang nggak ada septic tank. Nah, jadi STBM-nya tuh kurang. Sanitasi total berbasis masyarakat. Jadi kayak kebersihannya tuh kurang. Banyak orang-orang yang buang air besar, terus pembuangan terakhirnya itu langsung ke kali. Di Jakarta tuh masih banyak banget, Di pinggiran pantai kali. aja banyak. Kayak di kali tuh lu masih bisa ngeliat kuning-kuning, pisang-pisang. Jadi jijik banget Demi Allah. Itu temen-temen gue yang casling kalau kerja temen-temen lu situ? enggak. Temen gue yang casling kalau kerja ngeliat itu, Ini ngeliat
Oke, berarti tertularnya bisa lewat droplet sama ada penelitian dari tinja manusia. Iya. Gue pernah baca beritanya soalnya, bukan gue yang ngomong ya. Gue pernah Oke. baca beritanya. Dan sekarang nih teh kan kasusnya udah 4.200 korbannya. Sekarang per tanggal 13 April. Iya, 13 April 3.200. Dan yang Kan udah 4.000. 4.200 maaf, 4.200. Dan yang meninggal itu masih lebih banyak dibandingkan yang sembuh. Dan menurut gue itu pencegahan yang benar-benar harus dilakuin banget untuk ngurangin itu tuh apa? Pencegahan yang benar-benar harus lo lakukan Iya. adalah stay at home. Itu adalah hal yang benar-benar harus dilakuin. Kenapa harus stay at home? Kenapa lo harus tinggal di rumah? Karena dengan lo di rumah, lo akan mengurangi intensitas lo berkomunikasi dengan orang lain. Iya benar. Yang kita tahu, yang paling mudah penularannya itu adalah lewat droplet kan, lewat Iya. percikan air liur. Saat lo ngomong sama orang, itu pasti ada pertukaran partikel-partikel air liur itulah. Jijik, Pasti, ya kan? kadang jijik. Nah, jadi sebisa mungkin lo kurangin intensitas lo berkomunikasi dengan orang lain. Meskipun di dalam satu rumah itu ada beberapa orang, ya tapi harusnya kita ngomongnya nggak dekatan kayak gini sih. Jaga jarak berapa? 1 meter. 1 meter. Paling nggak minimal tuh 1 meter kalau dari WHO. Tuh, jadi ya amannya sih 1,5 sampai 2 meter lah. Selain di rumah aja. Selain di rumah aja. Kalau sekarang tuh karena kasusnya udah mulai banyak banget, jadi Iya. lo harus pakai masker. Dulu tuh waktu awal-awal karena orang-orang banyak yang panic buying, ya orang-orang tuh banyak yang nimbun masker, nimbun hand glove, semuanya ditimbun sama orang-orang. Padahal tuh bukan pada porsinya. Yang namanya masker yang warna hijau, masker medis itu buat tenaga kesehatan. Tuh, bukan tenaga buat kesehatan. kalau kalian yang orang bukan nggak ada kaitannya dengan kerjaan medis, itu kalian cukup pakai masker kain. Nah, dulu tuh waktu awal memang kayak kampanyenya kalau kalian nggak sakit nggak usah pakai masker. Iya, karena ada panic buying itu muncul tuh postingan di Iya. Instagram tuh. Jadi kalau Kenapa kalian harus nggak pakai sakit nggak usah pakai masker. Yang pakai masker cukup hanya yang sakit aja, gitu kan, sama tenaga kesehatan atau orang-orang yang berada di lingkungan orang-orang sakit yang rentan resikonya tuh lebih besar. Nah, kalau sekarang karena kasusnya udah meningkat nih, Meningkat udah banget. tinggi dan masih banyak yang nongkrong di warteg-warteg, gue juga nggak ngerti. Dan masker bahan itu bisa dipakai berkali-kali asalkan setiap kali lu selesai pakai lu langsung cuci. Jangan lu hari ini pakai masker itu, besoknya masker itu masih dipakai lagi kagak dicuci. No, kayak mama gitu gak? Cuci, mama dicuci sekarang. Mau dicuci. Kalau lagi sakit wajib pakai masker. Wajib pakai masker, dan kalau batuk bersin itu ada etikanya. Gue tahu. Gimana? Ya gitu. Jadi nggak boleh pakai telapak tangan ya, Teh? Tahu dari gua kan? Iya. Nggak boleh Jadi pakai nggak boleh telapak pakai telapak tangan karena kalau pakai telapak tangan itu adalah sumber penyakit, Bakteri. sebenarnya sumber bakteri. Saat lu salaman sama orang itu kan apapun itu pokoknya tuh nempel di telapak tangan. Kayak lu megang uang, lu megang benda, itu kan semuanya kan pakai telapak tangan. Gak mungkin lu megang HP kayak gini gitu kan pakai punggung tangan, kan gak mungkin. Iya. Ya, Nggak pasti bisa. pasti pakai telapak tangan. Iya, telapak tangan. Jadi telapak tangan itu adalah sumber bakteri. Jadi saat lu batuk, lu tutupnya kayak gini, otomatis partikel-partikel virus itu nempel di sini. Terus lu Terus megang-megang gua salaman sama lu, terus gue megang laptop, itu semuanya nempel di situ semua, dan itu penularannya nggak akan maksudnya penyebarannya tuh nggak akan putus gitu. Jadi lebih baik lu nutupnya tuh begini. Terus selain pakai ini bisa juga kayak pakai baju tapi bagian dalam. Kalau bagian luar angkat dong. Enggak, mesti kalau bagian luar itu kan kotor. Bagian dalam kan nggak kotor. Gitu. Tapi jadinya baju dalam kita kotor. Ada Iya. bakterinya. Ada bakteri, bahkan bakteri lu sendiri, virus lu sendiri. Enggak apa-apa. Ya lebih baik ya kayak gini juga kan ada virusnya nanti di Oh iya. sini. Bambang. Terus Teh, cuci tangan. Kan harus Tangan. pakai sabun. Nah, kenapa kita harus bawa hand sanitizer kemana-mana? Padahal gue pernah baca artikel kalau yang bisa ngelunturin virusnya itu adalah deterjen di sabun. Gini, sebenarnya ada beberapa zat yang bisa mematikan bakteri sama virus. Nggak cuma deterjen doang. Salah satunya adalah kandungan di hand sanitizer. Hand sanitizer kandungannya apa sih? Ada alkoholnya kan. Nah, alkohol itu bisa mematikan virus atau bakteri juga. Gitu. Ya, antara lu cuci tangan sama pakai sabun sama lu cuci tangan pakai hand sanitizer itu waktunya beda. Bedanya? Jadi kalau lu cuci tangan pakai hand sanitizer itu lu cuma butuh waktu sekitaran 25 sampai 30 detik.
Tapi kalau lu cuci tangan pakai sabun, lu Lebih butuh cepat. waktu enggak, lu lebih butuh waktu lebih lama. 40 sampai dengan 60 detik sabun ada di tanganmu. Dan harus 6 langkah. Ini Tahu ya? pertama telapak tangan, terus kedua punggung tangan, habis itu sela-sela jari, terus gerakan Jangan lupa dikunci. Terus Ibu-ibu jari, jangan lupa kukunya. kayak gitu ya, harus Oke. 6 langkah. Oke, mungkin segitu aja pembahasan tentang corona. Semoga corona di Indonesia cepat selesai sebelum bulan Amin. puasa. Amin ya Allah. 15 hari lagi 15 hari, iya. Kita pengen Coba lu bayangin bulan puasa lu nggak bisa taraweh, ayo. Ayo. Sedih banget, parah. Baru pertama kali kayak gue ya. Jangan sampai. Semoga aja cepat selesai dan korban-korbannya jadi menurun. Semuanya sehat-sehat aja dan kita semua ya bisa puasa bareng-bareng kayak biasanya, bisa tarawih di musala lagi. Pokoknya gitu ya, sekian sharing dari kita berdua. Semoga Semuanya bermanfaat. ya udahlah, yang bisa diambil ambil aja, yang nggak bisa diambil jangan diambil gitu. Iya, iya emang gitu sih. Kalau bisa diambil. Oke, see you in next video. Jangan lupa di komen, di like, share, sama subscribe. It's fun, Ines. Bye. Gue juga belum closing kan.